Hai semua, perkenalkan nama saya Nopri Jilta Shiboro, Prodi Pariwisata Grup B, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Institut Agama Kristen dan Kita. Video ini saya buat sebagai salah satu UAS saya di mata kuliah Sport Tourism. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebagai ilmu daripada sport tourism. Baik, saya langsung saja. Yang pertama, pengertian mata kuliah sport tourism adalah kegiatan wisata yang dipadukan ataupun yang dikombinasikan dengan olahraga, atau bisa dibilang sport tourism itu kegiatan wisata sambil olahraga dan berwisata. Baik, yang selanjutnya tujuan sport tourism. Tujuan sport tourism ini ada 3 tujuan yang saya ambil dan sangat utama. Yang pertama, dapat berkontribusi secara maksimal. Yang kedua, mengetahui keberhasilan event tersebut. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama antar negara tetangga. Selanjutnya, manfaat sport tourism. Sport tourism ini ada 3 manfaat yang saya ambil. Yang pertama, meningkatkan ekonomi di sekitar pariwisata olahraga yang sedang berlangsung. Yang kedua, meningkatkan area wisata yang potensial. Yang ketiga, memperkenalkan berbagai jenis budaya daerah dan memperkaya wawasan pemerintah dan pecinta olahraga yang dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. Dalam pengembangannya, pariwisata olahraga juga akan membawa manfaat yang terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, yaitu ekonomi. Pariwisata akan menambah pendapatan negara dan memperkuat neraca karena bertambahnya pendapat dari sektor pajak dan merangsang pertumbuhan sektor yang lainnya. Yang kedua, memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan. Media pariwisata di mana terjalinnya hubungan antara para wisatawan dengan masyarakat, baik dalam hubungan pariwisata dalam negeri maupun pariwisata internasional, akan membawa pandangan hidup baru dan memupuk nilai-nilai pribadi sendiri. Yang ketiga, seni budaya. Yang keempat, pariwisata turut menunjang politik negara. Yang kelima, pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Yang keenam, memperluas kesempatan bekerja. Yang ketujuh, menunjang perbaikan kesehatan dan prestasi kerja. Baik, contoh daripada sport tourism. Yang pertama, motorboat, sepeda air, berenang, dayung atau kayak, permainan perawatan arus, jet ski, skateboard, bola air, dan arum jeram. Di contoh sport tourism tersebut sudah berkembang ataupun sudah dikenal baik lokal maupun internasional. Baik, berbicara dengan menjadikan sport tourism yang bisa mendongkrak pariwisata Indonesia, ya benar sekali. Penyelenggaraan kegiatan olahraga ini akan menarik para pendukung maupun penonton untuk menyaksikan kompetisi. Inilah yang bisa disebut dengan sport tourism. Event olahraga ini akan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian tuan rumah, masyarakat, dan pariwisata setempat. Perkembangan sport tourism ini merupakan sektor dengan pertumbuhan tercepat yaitu 60% per tahun atau sekitar 600 miliar per tahun. Selain itu juga
tercatat mengambil porsi 25% dari total permainan industri perjalanan dan pariwisata. Sejumlah daerah di tanah air telah menyadari benar akan releva sport tourism mendongkrak perekonomian, khususnya pariwisata. Karena itu mereka telah serius dengan mengadakan kompetensi olahraga di daerahnya masing-masing. Berbagai event olahraga berskala internasional telah dan akan diadakan ataupun sudah diadakan di tahun 2018, yaitu acara Asian Games. Kegiatan semacam ini lebih dikenal dengan sport tourism atau mengembangkan olahraga yang dipadukan dengan pariwisata. Target utama dari sport tourism ini adalah peningkatan prestasi serta mempromosikan destinasi wisata. Cara sport tourism mendongkrak pariwisata Indonesia, dan itulah dapat diyakini terjadi dalam event olahraga terbesar di Asia, yakni Asian Games. Asian Games ini dilakukan ataupun dilaksanakan di negara Indonesia menjadi tuan rumah yang pada tanggal 18 Agustus 2018 dari Jakarta ke Palembang. Satu hal yang pasti, perhelatan tersebut sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan sport tourism ataupun peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, yang ada sekitar 33.000 atlet dari 45 negara yang dipadukan ataupun yang diadu dalam cabang-cabang olahraga. Secara estimasi, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada saat Asian Games berlangsung bisa mencapai sekitar 250.000. Maka dari itu, cara mendongkrak pariwisata Indonesia agar perekonomian semakin bertambah, apalagi di masa pandemi ini, kita harus memantapkan ataupun bagaimana cara kita untuk mengembangkan suatu sport tourism yang mengembangkan tanpa harus menyebabkan rantai penyebaran COVID-19. Demikian hasil penjelasan saya mengenai mata kuliah sport tourism. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.